Apakah ada salat qabliyah? Qabliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Yang ada namanya salat intizar. Karena salat qabliyah tidak terbayangkan ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah azan cuma sekali. Begitu Nabi duduk di atas mimbar, langsung apa? Azan. Nah, kapan mau salat qabliyah? Bukankah salat qabliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu? Salat qabliyah itu salat yang dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Tidak boleh seorang qabliyah zuhur kecuali setelah azan apa? Zuhur. Tidak boleh seorang misalnya qabliyah subuh kecuali setelah azan subuh. Ya. Maka tatkala dikumandangkan azan Jumat, tidak mungkin orang qabliyah karena begitu azan selesai Nabi langsung apa? Khutbah. Tidak ada kesempatan untuk salat qabliyah. Tidak ada qabliyah Jumat. Tetapi yang ada namanya salat intizar. Seorang datang ke masjid mau jam berapa saja silakan dia salat sampai khatib datang. Sampai khatib datang, bahkan pendapat yang rajih meskipun di waktu terlarang, ya. Misalnya waktu terlarang sekitar 7 menit sebelum azan zuhur, itu waktu terlarang untuk salat. Tetapi kalau seorang salat menunggu imam, dia salat terus sampai imam datang boleh. Meskipun waktu terlarang berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah ini. Ustaz mohon penjelasan singkat tentang definisi kufur asghar. Kufur asghar itu kufur kecil, ya sama. Jadi dalam Islam ada besar ada kecil, syirik akbar, syirik kecil, nifak akbar, nifak kecil, kufur akbar, kufur apa? Kecil. Kufur kecil maksudnya tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dinamakan kecil untuk membedakan dengan yang besar. Tetapi dia sendiri dosa besar. Contoh, syirik kecil, itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Cuma dinamakan dia syirik kecil untuk menunjukkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Contoh kemunafikan, ya, kemunafikan ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak kecil seperti berdusta, kalau ngomong selalu berdusta, dosa besar. Kalau berjanji selalu menyelisihi, idza khasama fajara, kalau dia bermasalah dia berbuat fajir, curang dalam permasalahan. Ini semua dosa besar tapi tidak mengeluarkannya dari Islam, maka disebut dengan nifak asghar. Kalau nifak akbar tidak suka dengan Islam. Mulutnya Islam tapi hatinya benci dengan syariat Islam, tidak beriman kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu nifak akbar. Sama kufur kecil, kufur besar juga demikian. Kufur kecil yaitu melakukan dosa besar disifati oleh Nabi oleh Islam dengan kekufuran tapi tidak sampai mencapai pada derajat apa? Keluar dari Islam. Tetapi itu menunjukkan tatkala disifati dengan kufur menunjukkan itu adalah dosa besar. Ustaz, apakah salat tahajud harus tidur lebih dahulu? Salat malam itu tidak harus tidur dulu. Boleh dimulai dari ba'da Isya dan waktu terakhir sebelum azan subuh. Tapi kalau seorang tidur dulu kemudian bangun itu yang afdal. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti Nabi Musa yang seperti Nabi pernah jelaskan Nabi Daud alaihissalam, afdhalus siyam siyamu Daud dan afdhalus salat salatu Daud, ya. Sebaik-baik puasa Nabi Daud dan sebaik-baik salatnya Nabi Daud, dan Nabi Daud tidur kemudian apa? Salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, tidur dulu baru salat. Tapi seandainya seorang salat malam tanpa tidur dulu enggak ada masalah. Tidak ada masalah dan dia termasuk melakukan salat malam, ya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salati ba'dal fardhah qiyamul lail. Salat yang terbaik setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Makanya sebagian orang yang tidak bisa bangun di penghujung malam dia boleh salat sebelum tidur, seperti Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bisalas." Sungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga wasiat. Di antaranya al-witru qabla naum, salat witir sebelum apa? Tidur. Tadi ada orang misalnya dia khawatir dia bangun pas azan atau dia sangat letih sekali, maka sebelum dia tidur dia boleh salat malam. Tapi yang terbaik adalah dia tidur dulu, kemudian dia bangun, ya, kemudian dia salat, maka itu yang lebih khusyuk. Manakah yang lebih baik untuk dinikahi? Gadis atau janda? Wah, ini pertanyaan sensitif, ya. Karena yang hadir mungkin ada yang gadis, mungkin ada yang janda. Jadi tentu yang terbaik kalau menurut hadis Nabi adalah yang gadis, Makanya waktu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berjalan dengan Nabi, mereka ngobrol berdua, maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, tazawwajtu, saya sudah menikah." Kata Rasulullah SAW, "Bikron am sayyiban?" Gadis atau janda? Kata Jabir bin Abdullah, "Bal sayyiban, janda wahai Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Hal la tazawwajta bikran?" Ya, tudaibuha wa tudaibuka. Tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan engkau. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Ada tulaibuka, ada diartikan kau bisa mengambil air liurnya, dia bisa mengambil air liurmu. Bahkan dalam sebagian riwayat ta'udduha wa ta'udduka, kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu.
Tapi yang terakhir tadi dhaif ya. Jadi Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis. Jadi ini benar namanya gadis, maka Anda akan menjadi cinta pertamanya. Tidak ada bayang-bayang lelaki sebelumnya, ya. Dia baru mengenal cinta Anda ya. Mungkin dia pernah pacaran tapi tidak sampai pada pernikahannya. Oleh karenanya, semakin seorang wanita tidak mengenal lelaki, itu semakin baik. Semakin wanita pernah mengenal lelaki, itu semakin sulit ya. Apalagi kalau seorang sudah menjanda sampai 5 kali ya. Kemudian kita nikahi, ya namanya manusia, terkadang dia bandingkan dengan suaminya yang pertama, dia bandingkan dengan suami yang kedua. Suami saya dulu yang pertama putih, kamu hitam misalnya. Suami saya dulu pertama tinggi, kamu pendek gitu. Macam-macam. Beda kalau tatkala dia gadis, maka dia tidak pernah mengenal laki yang lainnya. Demikian juga wanita kalau sudah pernah pacaran dia banding-bandingkan. Maka yang terbaik adalah yang gadis ya. Tetapi kenapa Jabir menikah dengan janda? Ada maslahat yang lain. Dia mendahulukan kepentingan saudari-saudarinya. Karena ayahnya meninggal dalam perang Uhud dan ayahnya berpesan, jaga adik-adikmu. Maka dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah dengan gadis yang seumuran dengan adik-adikku. Saya ingin menikah dengan seorang wanita yang bisa memperhatikan adik-adikku. Maka dia menikahi janda yang lebih berusia. Ini dalil bahwasanya Jabir mendahulukan kepentingan saudari-saudari daripada dirinya sendiri. Dan sungguh nikmat seorang kakak yang memperhatikan adiknya, adik perempuannya. Betapa sering adik perempuan kita perlu perhatian dari kita. Terutama kita sudah menikah, jangan lupakan kita punya adik-adik perempuan yang harus kita perhatikan. Nabi SAW juga ternyata tidak menikahi gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dia yang menganjurkan untuk menikah dengan gadis. Dari 9 istrinya yang gadis cuma Aisyah radhiyallahu anha, yang lainnya adalah janda. Kesimpulannya, silakanlah Anda menikah, gadis boleh, janda juga boleh. Bukankah Nabi SAW bersabda, as-sa'i fi al-armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha berbuat baik, memperhatikan janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maukah Anda berjihad tanpa pedang? Perhatikanlah para janda. Ustaz, apakah amal yang pernah dilakukan karena ujub dan riya membuat pahala kita gugur dan setelah itu kita bertobat, apakah amal baik yang gugur itu bisa kembali? Jadi dulu dia menyumbang masjid 1 miliar, dia riya. Terus ikut pengajian, waduh dulu saya riya, gimana 1 miliar saya bertobat kepada Allah, apakah sekarang amal saya diterima? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan tidak ada yang kembali karena asalnya amalnya tidak diterima, apa yang mau kembali? Paham? Amal yang dilakukan itu riya, dan riya itu tidak bukan merupakan amal soleh. Bagaimana mau dikembalikan? Sebenarnya Allah mengatakan kembali. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah terhalangi dari mereka diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu, mereka juga menyembelih, mereka juga bersedekah, mereka juga nyambung silaturahmi, mereka juga menjamu tamu. Namun mereka kafir, mereka musyrikin. Tapi kalau mereka masuk Islam, seluruh amalan tersebut akan kembali kepada mereka. Nah, mereka waktu melakukan amal soleh, kufurnya kufur akbar, tidak diterima. Tapi waktu mereka masuk Islam, ini amal diterima. Maka apalagi amal yang hanya sekedar riya. Ini pendapat ulama yang lain. Tapi kalau Ibnu Qayyim, kalau ulama lain mengatakan tadi, kalau seorang riya dan bertobat, amal diterima lagi. Tapi kalau Ibnu Qayyim enggak. Ente pilih mana? Pendapat Ibnu Qayyim atau ulama yang lain? Ustaz, apakah setelah salat sunnah qabliyah disunahkan pindah tempat ketika akan melakukan salat wajib? Masalah pindah tempat tatkala salat wajib terus pengen salat sunnah kita pindah tempat atau sebaliknya. Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama memandang hadisnya diperselisihkan apakah dia sahih atau dhaif ya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan ya. Tetapi maksud saya, kalau kita menganggap hadis tersebut sahih, kita ingin mengamalkan, maka jangan kita merepotkan orang ya. Dia lagi duduk, pindah. Jangan repotkan orang. Kalau dia mengerti kita berdiri, dia berdiri dengan sendirinya kemudian dia ingin berpindah, maka alhamdulillah. Tapi jangan kita repotkan apa? Dia lebih utama dengan tempatnya, maksud saya demikian ya.
Kalau kita sendirian kita bebas mau pindah. Sebenarnya mengatakan karena semakin banyak yang menjadi saksi tentang salatnya ya. Dibantah bagi yang mendhaifkan mengatakan kita pun salat satu tempat dia bersaksi 2 kali sama saja. Jadi intinya ini kembali kepada hadis tersebut sahih atau tidak. Tetapi hadis ini tidak diamalkan di Masjid Nabawi ya. Rata-rata orang salat di tempatnya dia salat fardu, dia salat sunnah di situ juga ya. Tapi sesungguhnya hadis tersebut diperselisihkan tentang kesahihannya. Cuma saya ingatkan kalau antum ternyata ingin pindah setelah salat fardu ingin salat sunnah di tempat yang berbeda, maka jangan merepotkan orang lain. Dan alhamdulillah kebanyakan ikhwan sudah paham, begitu dia berdiri, yang lain juga berdiri kemudian pindah tempat. Tapi kalau yang tidak paham jangan dipaksa, minggir, jangan. Ya. Saya sering baca dengar kisah meninggalnya Rasulullah SAW, namun ada kisah yang ia meninggal di pangkuan Fatimah. Enggak benar, ini hadis dustanya orang Syiah. Nabi meninggal di pangkuan siapa? Aisyah. Nah, Nabi SAW dirawat oleh istri-istrinya. Sampai akhirnya di menjelang meninggal Nabi mengatakan, "Aina ana godan?" Besok saya dirawat di mana? Besok saya dirawat di mana? Yuridu yauma Aisyah. Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain paham. Mereka mengorbankan jatah nginap mereka, semuanya diberikan kepada Aisyah. Kenapa? Nabi lagi sakit parah dan Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Sampai akhirnya Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari hadis tentang Nabi tidak pernah mencela makanan, bagaimana jika kita telah mengikuti hadis di atas hingga akhirnya yang memberi makanan bertanya, misal istri, karena makanan tersebut tidak kita makan. Jadi istri sudah kasih makanan, terus istri tanya, gimana? Kenapa enggak makan? Apa jawaban kita? Tidak ada di kampungku. Ini semua di kampung ada, nasi, tempe, kangkung. Ya antum carilah kata-kata yang baik ya. Ya, lagi apa atau bilang aja enak tapi bagaimana? Ya susah memang kalau menerapkan hadis Nabi, susah ya. Susah. Ya, mungkin kita tidak bisa. Ini tidak haram mengomentari, tidak. Ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tingginya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai makanan pun tidak pernah beliau celah ya. Jadi kalau antum bilang sayang, masya Allah makannya enak tapi kurang garam, kan bisa aja ya. Kok lebih enak yang kemarin sayang ini ada ya bisa jadi yang buat sayang tidak tersinggung ya. Bagaimana hukum wanita salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sedangkan hadisnya afdal salat di kamarnya? Sedangkan salat di Masjidil Haram 100.000, Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Tetap hadisnya jelas, la tamna'u ima Allahi masajidallahu buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita salat ke masjid. Jadi yang dilarang silakan salat ke masjid. Dan saya tidak dengar ada orang yang melarang wanita salat ke masjid ya. Karena kemarin saya dengar ada seorang dai yang ceramah, jangan salah paham wanita dilarang ke masjid. Tidak ada, saya tidak pernah dengar dai melarang wanita tidak boleh ke masjid. Itu hayalan sang dai saja kemudian dia bantah. Saya rasa tidak ada ustaz sunnah yang mengatakan wanita dilarang ke masjid. Pembicaraan kita cuma masalah mana yang lebih afdal. Akhirnya berkata, ini hanya memahami hadis dari sebagian, tidak baca hadis yang lain. Enggak benar, semua hadis pun kita baca. Justru kesimpulannya, ya kita tahu para sahabat juga sholat di masjid. Tapi kita katakan yang lebih afdal sholat di rumah. Yang ngomong begitu Nabi SAW. Adapun melarang wanita ke masjid, enggak ada yang melarang. Ya enggak ada yang melarang. Cuma ada aturannya, tidak boleh berhias, tidak boleh berhias, tidak boleh ke minyak wangi kalau ke masjid. Ya silakan ke masjid, tapi lebih afdal di rumah. Ya. Dan Nabi mengucapkan hadis tersebut Rasulullah SAW di Madinah dan Rasulullah SAW mengatakan wa buyutuhunna khairun lahun, rumah-rumah mereka lebih baik daripada sholat di masjid. Itu Rasulullah SAW ngomongnya di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi ya. Jadi tetap berlaku lebih baik sholat di rumah, lebih baik sholat di hotel ya. Ya. Tetapi dan pahalanya sudah dapat sama pahalanya. Jadi makanya para ulama mengatakan keistimewaan wanita diberi kemudahan oleh syariat Islam. Wanita kalau sholat di rumah 27 kali lipat. Kalau laki-laki mau dapat 27 kali lipat harus sholat berjamaah. Wanita di rumah lebih afdal, dia 27 kali lipat meskipun sholat di rumah. Tapi kalau dia ingin ke masjid ya silakan, enggak ada yang larang dengan aturan yang telah kita sebutkan. Tidak boleh berhias, tidak boleh membuat fitnah, ya. Tidak boleh kemudian apalagi wanita yang cantik kalau tahu dirinya cantik hendaknya pakai cadar biar enggak dilihat-lihat orang ya. Makanya dalam buku fikih Syafi'i disebutkan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid ya. Kalau pas-pasan tidak apa-apa ya. Kalau cantik semua orang lihat nanti tergoda.
nanti imamnya tidak konsen, ustadznya juga tidak konsen. Ya kalau pas-pasan enggak apa-apa. Nah, maksudnya kalau dia terkenal sangat cantik, ada orang terkenal cantik sekali ada. Beda sendiri wajah dengan lain. Ya, karena kecantikan ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan ya. Nah, kalau minta cantiknya disepakati, ini kalau bisa pakai cadar, harap pakai cadar biar tidak menggoda yang lainnya. Ya, enggak pakai cadar ya. Jadi tidak mengapa. Kemudian juga saya katakan kalau di hotel, ada sebagian orang di hotel, habis sholat dia ngobrol ngerumpi, mending ke masjid. Mending ke Masjid Nabawi, habis sholat maghrib baca Quran sampai apa? Isya. Tapi kalau dia di hotel ternyata habis sholat dia bisa baca Quran juga bisa. Ya enggak apa-apa di hotel, enggak jadi masalah. Ya. Ustaz saya enggak bisa khusyuk kecuali di masjid. Silakan ke masjid, enggak dilarang. Ya. Ya silakan. Jadi kita berbicara hanya mana yang lebih afdal ya. Dari satu sisi, keberadaan wanita sholat di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Tapi sebenarnya mengatakan ditinjau dari sisi yang lain, mungkin di masjid ingin ikut pengajian, di masjid lebih khusyuk sholatnya, di masjid bisa lama sholat berjamaahnya, itu lain urusan. Tapi secara zatnya wanita lebih baik di rumah daripada di keluar rumah. Paham ya? Orang munafik termasuk kafir atau tidak? Munafik ada dua. Ada munafik i'tiqadi, munafik nifak akbar, ada munafik nifak asghar, nifak kecil. Nifak kecil contohnya suka ngomong, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong selalu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji selalu bohong. Janji sama istri enggak pernah ditepati. Janji sama anak-anak enggak pernah ditepati. Ini sifat kemunafikan ada pada bapak seperti ini. Kemudian di antaranya tadi idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Ya, ini ciri orang-orang munafik. Kalau sekali-sekali dia berdosa bukan orang munafik, mukmin yang berdosa. Ya, sekali-sekali janji menyelisihi, mukmin yang berdosa. Tapi kalau selalu menyelisih, ya ini sifat kemunafikan. Tapi nifak kecil. Kalau nifak akbar adalah menyembunyikan kekufuran. Tapi KTP-nya Islam. Contoh KTP-nya Islam tapi benci kepada syariat Islam. Benci kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka Islam menang. Ini orang-orang munafik. Meskipun KTP-nya apa? Islam. Maunya syariat Islam mati. Kalau ada syariat Islam kan dia enggak suka ada syariat Islam. Ini bukan orang Islam. KTP-nya Islam tapi dia munafik nifak akbar. Nah, munafik yang nifak akbar ini inilah yang kafir. Munafik yang nifak akbar inilah yang apa? Yang kafir. Adapun munafik nifak kecil tidak kafir tapi dia melakukan dosa besar. Wanita kalau masuk surga gampang. Kata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shoma syahraha, puasa bulan Ramadan. Terus apa lagi? Yang terakhir, wa ata'at ba'laha, yang terakhir taat kepada suaminya. Ada Rasulullah SAW apa? Puasa, salat terus apa lagi? Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Kemudian ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Qila laha udkhilil jannata min ayyi babin syi't. Dikatakan kepadanya masuklah engkau surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Jadi gampang salat 5 waktu. Enggak usah salat sunnah juga enggak apa-apa. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah, enggak ada duha, enggak ada. Yang kedua, puasa Ramadan, enggak usah puasa Syawal, enggak wajib. Itu semua sunnah. Jaga kemaluan, yang penting tidak pacaran sama laki-laki lain, tidak chatting-chattingan sama laki-laki, tidak macam-macam. Yang 4 yang repot saat sama suami. Jangan bentak-bentak suami, jangan angkat suara. Kalau bisa ini, syarat yang 1, 2, 3 gampang. Yang 4 yang agak apa? Sulit. Ini sudah apa namanya? Udahlah. Udahlah. Kasihan ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu masuk surga gampang. Yang penting taat sama suami. Apakah sama batalnya syahadat dengan murtad? Iya, syahadat batal itu sama dengan murtad, seorang keluar dari agamanya. Ya. Kalau orang kesannya orang yang murtad itu adalah orang yang pindah agama. Ini kesan kebanyakan orang. Ternyata tidak, murtad itu orang yang batalkan syahadatnya, orang itu apa? Murtad. Ya. Murtad artinya kembali menuju kekufuran. Ya, sama. Ya. Tapi istilah murtad yang kita kenal adalah orang yang keluar dari agama menuju agama yang lain. Nah, kalau orang jadi PKI, murtad atau tidak? Murtad meskipun tidak ada agamanya. Jadi murtad karena keluar dari agamanya.
Bagaimana kalau kita mengabarkan kiamat untuk memperingatkan? Kalau hari kiamat akan datang tidak jadi masalah, Allah ingat-ingatkan. Tapi jadi masalah kiamat tinggal berapa tahun lagi, ini jadi masalah. Kalau kiamat masih datang, Allah dalam Al-Quran selalu ingatkan tentang adanya hari kiamat. Beda kan orang bilang kiamat tinggal 20 tahun lagi, orang lebih ketakutan. 20 tahun lagi saya kerja, umur saya masih 15 tahun, ngapain kerja tinggal 20 tahun lagi apa? Hari kiamat. Bikin rumah ngapain besar-besar ya, macam-macam akhirnya tadi. Ini membuat orang takut, tidak boleh. Kalau beritanya enggak benar, ya, masih persangkaan, nakut-nakuti orang, enggak benar. Dulu saya katakan sempat ada buku tulisan tentang Dajjal sudah muncul di India. Buku tulisannya merah mengerikan tentang Sai Baba. Ya, orang ketakutan. Disebut tentang kesaktian-kesaktiannya, rambutnya kribo, kemudian bisa ngeluarin emas dari tangannya macam-macam. Ciri-cirinya padahal dia matanya dua normal. Cuma gara-gara sama-sama kribo dituduh Dajjal. Sama-sama kribo hitam disebut apa? Dajjal. Wah dia kribo, dia kecil, tidak tinggi, tidak besar gitu. Ya, itu sudah nakutin orang ya. Sampai dibuat buku, laris bukunya dulu tahun berapa saya lupa ya. Saya masih sama zaman-zaman SMA kalau nggak salah. Ya. Orang ketakutan ya. Tidak lama kemudian Sai Baba meninggal, Dajjal akhirnya tewas. Ustaz, teman anak belum lama ini pulang umrah dan dia mengatakan bahwa di Masjid Nabawi saat sholat Jumat azannya 2 kali dan berdekatan. Benar, azannya setengah jam beda jaraknya. Azan pertama, azan kedua berapa? Setengah jam. Dan ini sunnahnya Utsman bin Affan. Ya dulu Nabi cuma azan sekali, cuma di zaman Utsman banyak orang Madinah semakin luas, pasar-pasar semakin jauh dari masjid. Dahulu tidak ada jam juga dan orang khawatir terlena dengan dagang, maka Utsman mengirim orang-orang di pasar untuk mengazankan azan pertama. Sehingga mereka siap-siap untuk karena mereka harus jalan menuju ke Masjid Nabawi. Dan sekarang peringatan itu masih terus berlaku. Jadi perlu adzan pertama supaya orang-orang siap-siap ya. Tidak jadi masalah. Ustaz, kenapa Allah tidak beri hidayah kepada Abu Talib? Padahal Abu Talib merupakan paman Nabi yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah tidak kasih hidayah sama iblis supaya kita semua masuk surga? Kenapa iblis kurang ngajar dulu apa? Kenapa tidak dikasih hidayah sama Allah? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Abu Talib, iblis saja tidak kasih hidayah. Saya tanya sama antum, kalau iblis dapat hidayah selesai urusan atau tidak? Selesai urusan. Enggak ada ustaz lagi, enggak perlu ustaz. Kalau apa? Iblis dapat apa? Hidayah. Enggak ada yang ganggu. Kita semua masuk surga. Tapi kenapa Allah bikin iblis kurang ajar? Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa Abu Talib tidak dapat hidayah? Karena niatnya sudah keliru. Ya. Dia mengatakan kalau bukan karena takut kepada Quraisy, ya, saya akan masuk Islam dan saya akan menyenangkan hatimu wahai keponakanku. Ya salah. Kalau dia masuk Islam bukan karena Muhammad harusnya. Masuk Islam harusnya karena siapa? Karena Allah. Karena niatnya untuk menyenangkan Muhammad itu keliru. Ya, berarti niatnya duniawi karena ingin menyenangkan ponakannya. Maka dia tidak dapat apa? Hidayah. Intinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Kata Allah, engkau wahai Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah beri hidayah kepada yang Allah kehendaki dan Allah lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Allah lebih tahu. Sama, itu masalah rahasia Allah. Seperti kenapa yang Nabi terakhir harus Muhammad? Kenapa Nabi terakhir bukan orang Jawa misalnya? Ya. Kenapa bukan Sunan Kalijodo misalnya? Atau jadi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Kenapa iblis tidak dapat hidayah? Kenapa Allah ciptakan iblis ya? Kenapa? Ustaz, bukankah kita dilarang memilih orang kafir sebagai teman dekat atau pelindung atau pemimpin? Lalu bagaimana dengan Abu Talib yang selalu setia mendukung Nabi dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah menolong agama ini dengan seorang yang fajir. Ya, tatkala ada seorang munafik yang dia berperang, kalau tidak salah dalam perang Uhud, luar biasa, berperang dengan peperangan yang hebat. Maka sahabat kagum dengan orang ini, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka jahanam. Para sahabat kaget. Orang ini kok dikatakan penghuni neraka oleh Nabi SAW. Ternyata waktu dicek, benar dia berperang dengan begitu hebat.
Diikuti oleh seorang sahabat ingin. Kenapa dikatakan oleh Nabi dia penghuni neraka jahanam? Ternyata benar. Waktu dia banyak terluka, dia tidak kuasa ya dengan luka yang dia alami, maka dia pun berdirikan pedangnya, kemudian dia letakkan dadanya, kemudian dia tusukkan dadanya di atas pedang tersebut agar segera mati. Maka dia pun mati dalam kondisi mati bunuh diri. Nabi mengatakan dia di neraka jahanam. Maka benarlah sabda Nabi, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir." Allah menolong agama ini sungguh dengan orang yang fajir. Orang ini fajir, mati bunuh diri, tapi dia menolong agama, berjihad, ya. Bisa jadi ada orang kafir, ya, yang kemudian menolong agama. Contohnya seperti Abu Talib yang menolong agama Islam, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi Abu Talib, ya, tidak dijadikan pemimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib tidak mengatur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendikte dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Abu Talib berusaha mendikte, Nabi tidak terima diktean siapa? Abu Talib, ya. Kalau orang kafir punya sesuatu, orang kafir punya aspirasi, maka akan disampaikan melalui Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tolak. Nabi tolak, ya. Ya. Jadi kalau ada orang kafir menolong kita, tidak apa-apa, sebagai dia ingin tolong, alhamdulillah, enggak jadi masalah. Tapi tidak dijadikan sebagai pemimpin yang akan mengatur apa? Mengatur kita. Abu Talib tidak bisa mengatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta anak adalah harta milik ibunya juga. Tidak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma anta wa maluka li abi." Kau dan hartamu milik bapakmu. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Kalaupun hadis ini sahih, para ulama menyatakan artinya apa? Harta kita boleh dipakai oleh ayah kita, boleh digunakan oleh ayah kita dengan syarat tidak beri kemudaratan kepada kita. Tidak boleh, karena Rasulullah SAW bersabda, "La dharar wa la dirar." Tidak boleh beri kemudaratan. Contohnya kita punya mobil cuma satu, mau antar anak sekolah tiap hari, atau apa kita bilang, Nabi bersabda, "Kamu dan hartamu milikku. Saya ambil di mobil." Waduh, ini beri mudarat namanya. Beri mudarat. Tapi maksudnya kalau bapak kita perlu sesuatu, kita keluarkan untuk pengobatan dia, untuk makan dia, seakan-akan dia boleh pakai harta kita. Allah mensyaratkan tidak boleh dengan beri kemudaratan. Seperti dalam pertanyaan ini, lalu bagaimana kalau seorang ibu tidak bisa amanah terhadap harta tersebut? Boros yang mengakibatkan harta sang anak dipakai untuk beli hal-hal yang tidak diperlukan. Enggak boleh, jangan kasih. Ya, kita kasih keperluan dia, tidak boleh memberi apa? Kemudaratan. Jika tadi Ustaz menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan orang yang bertikai, lalu apa keutamaan minta maaf dan maafkan orang? Ya, tadi minta maaf baik, ya. Apa tadi kata Nabi SAW tentang orang yang bertikai? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Ini bentuk minta maaf, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yazidu 'abdan bi'afwin illa izzan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali semakin bertambah kemuliaannya. Ini hadis Nabi harus antum yakini. Kata Nabi, tidaklah seorang memaafkan orang lain kecuali dia semakin tinggi di sisi Allah, semakin tinggi kemuliaannya. Orang semakin hormat sama dia. Kenapa? Dia mudah memaafkan orang. Cepat atau lambat, mungkin depan kita setan akan datang kepada kita. Ente ngapain maafkan dia? Kalau ente maafkan berarti ente jatuh, ente kalah, ente enggak punya harga diri. Jangan maafkan dia, lawan dia. Itu setan seperti itu. Tapi ente yakin dengan hadis Nabi SAW, tidaklah seorang memaafkan kecuali akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lihat ada sebagian orang seperti itu, dicela, dimaki, dia bersabar, dia tidak balas. Allah tinggikan derajatnya. Meskipun tidak langsung, tapi belakang Allah akan tinggikan derajatnya. Oleh karenanya ini kemuliaan memaafkan. Bagaimana cara menghadapi orang yang mengatakan jika belajar itu harus ke satu guru, ustaz saja, agar tidak tercampur pemikirannya? Enggak, ustaz jangan satu ustaz saja. Para ulama ustaznya banyak, gurunya banyak. Tapi ustaz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, ente aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya, silakan cari ustaz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustaz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar, ya, benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente nanti. Akhirnya bingung. Enggak usah cari yang benar, ya. Silakan kita milih-milih. Ya, tidak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho
Kata Imam Syafi'i, raditu bi Malikin hujjatan baina wa baina Allah. Kata Imam Syafi'i, aku ridha Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepadaku, wahai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar. Ustadz, istri yang meninggal suaminya, berapa lama masa iddahnya? Dalam masa iddah tersebut bolehkah keluar rumah untuk beraktivitas, contoh ke rumah anaknya? Mohon penjelasan Ustadz, ya. Ya, arba'atu asyhuri wa asyra, ya. Wanita yang ditinggal oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Hitungnya sejak kapan? Sejak suaminya meninggal. Ya, dihitung 4 bulan 10 hari. Dan kalau suaminya meninggal, maka dia tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, ya, kecuali darurat atau hajat. Contoh, ya, dia di rumah sendirian, tidak ada yang menemaninya, ya, dan dia bisa stres kalau di rumah harus bertemu dengan anak-anaknya, maka enggak mengapa, ya, ada hajat. Atau dia ternyata di rumah tidak ada yang menemaninya, dia harus keluar beli beras, beli sesuatu, maka tidak mengapa dia keluar rumah selama keperluan. Atau dia sakit harus berobat, maka silakan dia keluar rumah. Tapi hendaknya dia balik lagi ke rumahnya, tidak boleh berhias, ya, dalam rangka untuk menjaga kehormatan suaminya. Ustadz, menurut saya mempelajari ilmu filsafat itu banyak manfaatnya karena dapat menjaga pemikiran kita. Kebanyakan hari ini musuh Islam yang merusak umat Islam melalui perang pemikiran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum belajar ilmu filsafat dalam Islam? Kalau ilmu filsafat tersebut berkaitan dengan ilmu duniawi murni, filsafat politik misalnya, filsafat kimia misalnya, filsafat fisika misalnya, ya enggak jadi masalah. Tapi kalau filsafat agama enggak boleh. Kita enggak perlu orang filsafat untuk memahami agama Islam. Paham? Makanya Al-Imam Syafi'i murka atau tidak suka dengan orang yang pelajari filsafat. Beliau mengatakan, hukmi li ahlil kalam an yujradu bin ni'al wal jara'id. Hukumanku bagi orang yang pelajari ilmu kalam hendaknya dipukul dengan sendal dan dengan pelepah korma. Kenapa orang kalau belajar ilmu kalam rusak? Dan sudah banyak buktinya. Akhirnya terjerumus dalam bid'ah Jahmiyah, dalam bid'ah Mu'tazilah, dalam bid'ah Asy'ariyah. Ya, kebanyakan mereka adalah belajar ilmu filsafat.